Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube sekalian. Video kali ini kita akan mereview sebuah aplikasi yang kami namakan Laundry Business. Di sini Laundry Business adalah solusi terbaik untuk pengelolaan bisnis laundry yang lebih profesional dan efisien. Laundry Business juga adalah aplikasi all-in-one yang dirancang khusus untuk memudahkan pengelolaan bisnis laundry Anda. Dengan Laundry Business, Anda dapat mengatur pemesanan, manajemen pelanggan, penjadwalan, layanan, hingga pelacakan status cucian dengan baik dan mudah. Aplikasi ini membantu Anda menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi profesionalisme sehingga Anda bisa fokus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Bisnis laundry cocok untuk semua kalangan, baik itu laundry kiloan, satuan, dry cleaning, dan lain sebagainya. Tingkatkan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan bisnis Anda dengan sistem yang modern dan praktis. Fitur-fitur utama yang kami tawarkan pada aplikasi Laundry Business ini, yang pertama, manajemen pesanan dan status cucian secara real time. Kemudian yang kedua, pencatatan data pelanggan dan riwayat transaksi. Yang ketiga, penjadwalan dan pengingat layanan pengantaran. Yang keempat, laporan keuangan harian, mingguan, dan bulanan. Yang kelima, pengaturan layanan dan harga yang fleksibel sesuai dengan waktu berjalannya, sehingga bisa ada penyesuaian harga. Yang keenam, pemberitahuan otomatis kepada pelanggan. Yang ketujuh, sistem loyalitas poin untuk pelanggan setia. Laundry Business, solusi terbaik untuk pengelolaan bisnis laundry yang lebih profesional dan efisien. Langsung saja kita akan buka. Di sini ada dua menu utama di sidebar-nya, ada order dan menu. Kita akan lihat menu dulu, ada apa saja di menunya. Ada queue, was, finish, paid. Ada keterangannya juga, queue adalah antrian transaksi, sudah masuk namun belum ada pengerjaan apapun. Was, proses pencucian. Kemudian finish, pakaian sudah siap diambil. Jadi dalam hal ini kita bisa menghubungi customer kita melalui WhatsApp. Kemudian paid, barang sudah diambil atau transaksi sudah clear. Kemudian ada customer. Di sini seluruh data customer, data pelanggan akan tercatat dengan baik. Dan kita tidak perlu mencatat bahwa customer tersebut adalah new, loyal ataupun apa. Di sini kita sudah buat semacam aturan jika customer tersebut sudah belanja atau sudah laundry sebanyak 3 kali, maka dia akan otomatis di poin keempat dia akan berubah menjadi loyal. Di sini Bisma Arya dan Siti Sae baru kurang dari 3 kali transaksi sehingga dia masih termasuk new customer. Kita kembali lagi pada menu recap orderan. Kita bisa perhatikan di sini kita bisa mencari berdasarkan hari dari kapan sampai kapan, sehingga kita mau ngecek mingguan, bulanan, bahkan tahunan bisa menggunakan recap orderan. Ini ya, kita pun bisa melihat dari queue, was, finish, atau bahkan seluruhnya. Kalau seluruhnya tidak usah di checklist gitu ya. Di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 18, kalau kita perhatikan ada 3 transaksi. Ya, 3 transaksi. Total revenue atau pendapatan kita adalah 55.500. Di sini total revenue adalah hasil bruto. Jadi masih kotor ya. Belum dikurangi dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang warna hijau, ada yang warna
hitam. Kalau hijau itu artinya sudah finish maupun paid, sedangkan was itu kalau dia masih kurang dari waktu yang ditentukan atau work duration, nanti kita akan jelaskan di akhir apa itu work duration, dia akan masih warna hitam. Tapi kalau dia melebihi work duration, belum masuk ke tahapan finish, berarti akan ada peringatan kepada karyawan kita bahwa itu pakaian sudah lebih dari time duration-nya, sehingga harus segera diselesaikan. Ada peringatan berupa indikator warna. Gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih detail. Kita lihat lagi yang lain. Kemudian ada dashboard. Nah, kalau dashboard ini sama juga seperti yang ada di rekap tadi. Namun dashboard ini dia akan mencatat keseluruhan. Februari totalnya adalah 5.000. Kemudian Februari 2025 untuk yang paid ya, itu sudah ada 52.000. Kemudian kalau yang was itu hanya 13.000. Itu ya. Oke, di sini ketahuan statusnya masih finish, di sini statusnya sudah paid, di sini statusnya masih was, dan nanti ada yang Q tidak ada. Jadi semua sudah dilakukan tindakan baik was, finish maupun paid. Kemudian ada brand. Di sini brand untuk pencatatan data ya. Nah, jadi ini tujuannya untuk kita coba lihat di sini ya. Kalau kita ingin ngeprint ataupun kirim WhatsApp, jadi print maupun kirim WhatsApp, kita cek. Di sini ada keterangan laundry Ciko, Jalan Kairan, nomor HP-nya sekian, hai selamat datang. Kemudian ada jam di sini, tanggal print, bukan tanggal ini ya, ini tanggal printnya. Kemudian adalah ini nomor invoice-nya, seperti itu. Kalau kirim WhatsApp juga bisa ya. Ini sudah terkoneksi dengan WhatsApp sehingga kita bisa mengirimkan WhatsApp. Kemudian kalau kita ingin merubah, contoh di sini kita ingin merubah. Saya ingin merubah laundry Ciko dengan laundry saya, gitu ya. Saya save di sini, kita coba lagi untuk ngeprint di sini ya. Atau kita kirim WhatsApp. Oke, di sini belum berubah. Kita sinkron dulu. Oke, kita coba cek dulu. Tadi sudah berubah atau belum ya? Kita cek dulu brand. Oke, ini sudah laundry saya. Oh iya, saya lupa. Seharusnya kita edit dulu, kemudian kita save. Ya, karena saat kita klik seperti ini, dia tidak otomatis tersimpan ya. Oke, gini ya. Seperti ini. Sudah jadi laundry saya. Kita edit dulu. Print sama juga ya laundry saya. Nah, sudah jadi seperti itu. Sekarang kita bisa ke tahapan berikutnya. Ada metode. Ini adalah metode pencucian. Jadi kita bisa menambahkan lagi. Jadi ini bukan patokan akhir ya. Kita bisa menambahkan lagi. ID-nya kita isi sembarang saja. Ini kalau teman-teman mau ID-nya sesuai, ya bisa diurutkan. Name-nya kita contoh ya. Contoh price di sini kita bisa kasih, kalau misalnya ada 500 rupiahnya berarti ada tambah titik. Contoh di sini 3.500. 3.500 ini. Oh, oke. Ini
3.500. Kalau ada koma itu dia untuk berbeda lagi ya teman-teman ya, kan masih bilangan mata uang ya, masih 3.500 ini. Kemudian work duration-nya ini adalah contoh di sini 3, itu berarti 3 hari. Work duration itu menggunakan bilangan hari ya. Kita save di sini. Ini contoh ya, contoh. Atau kita buat sehari saja di sini, kita buat sehari saja. Kita buat sehari di sini ya. Kita save. Kemudian kita buat orderan baru. Name-nya kita pilih dari Siti Sae. Nah, ini kan otomatis dia nomornya dipanggil. Kalau kita ganti, oke, di sini pun berubah. Ini tidak usah diotak-atik ya. Bagus Setiawan akan berubah juga. Nah, ini kalau misalkan nama customer-nya berubah ya, ini silakan disesuaikan gitu ya. Kemudian metodenya di sini kita bisa pakai yang mana nih? Iron, unit, quick wash dan lain sebagainya. Ini contoh ya, kita pakai yang contoh. Saya pengen rubah nih karena kan tadi tanggalnya work duration-nya 1 hari. Kalau kita di sini kita ganti dengan tanggal 15 bulan 2, seharusnya dia berubah jadi warna merah. Kenapa? Ini karena datanya itu, data pencuciannya sudah lewat waktu pengerjaan gitu. Apa kita buat saja seperti ini. Ini kalau misalnya ada informasi, tolong infokan jika sudah ready gitu ya. Nah, kalau kita buat finish, dia akan berubah jadi warna kuning. Kenapa warna kuning? Karena dia sudah ready, tinggal dari customernya yang mengambil gitu ya. Jadi bukan kesalahan kita. Kalau kesalahan kita warnanya merah, kalau kesalahan customer atau customer belum ambil ada warna orange atau kuning tadi. Ini picture tujuannya untuk memudahkan ya. Kita misalkan ini adalah barangnya. Nanti karena kita tahu oh barangnya yang ini, lebih memudahkan gitu. Payment method ini bisa pakai cash, QRIS. Nah, ini bisa apa saja ya, nanti bisa disesuaikan. Tuh ya. Contoh ini cash, payment picture. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan ya brand owner, meskipun dia cash, di sini wajib melampirkan gambar uangnya gitu ya, gambar uangnya sekian. Kemudian di save. Save ini dia arahkan mau ngeprint atau tidak. Kalau tidak, no saja. Ini sudah beres ya. Kita lihat di sini. Oh, tadi sudah finish. Oke, ini ya. Kalau kita rubah dia menjadi ini kita edit ya. Ceknya kita ganti dengan Q, save. Oke, dia akan merah ini ya. Q-nya akan merah. Bagus Setiawan. Ini kode invoice-nya, harganya 3.500 karena cuma 1 kilo ya. Ya, 1 kilo. Kalau kita ganti 1,5, dia akan otomatis berubah 5.250. Ganti dengan 2, otomatis naik 7.000. Jadi tidak akan ada kesalahan dalam hal penentuan harga. Ini pun kita bisa rubah jadi 2,3, 2,2. Nah, misalkan kita menggunakan prinsip amanah, kita bisa sesuaikan nih harganya. Misalkan tidak pakai pembulatan, kita menggunakan sistem berapapun berat yang ada di timbangan, kita masukkan di kuantitinya, akan masuk seperti ini. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin tidak ingin penggenapan ke atas, atau misalkan setelah 2 kilo, jadi minimumnya 2 kilo. Kalau setelah 2 kilo dia
per gram, ada hitungannya. Nah, di sini pakai aplikasi ini Bapak Ibu sudah bisa menggunakan sistem tersebut. Jadi tidak akan ada lagi nih istilahnya kalau 2,6 jadinya 3 kilo. Enggak, 2,6 ya 2,6 seperti itu. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Kemudian kita masuk ke metode sudah riset. Nah, pada menu riset ini, jika Bapak Ibu ingin menghapus transaksi-transaksi yang sudah lama, sudah lampau. Contoh ya, ini saya ingin menghapus transaksi yang di tanggal berapa tadi? Tanggal 15 ya, kalau nggak salah tanggal 15 ada. Ini tanggal 15. Arahkan saja ke sini. Ya, arahkan saja ke sini. Ini ya. Kemudian klik yang reset. Kalau Bapak Ibu klik reset seperti ini, terus hilangkan lagi, dia akan otomatis menghapus yang ini tadi, Cynthia dan Bagus Setiawan. Oke, terhapus ya. Kita bisa cek. Ya, benar ya. Q-nya sudah terhapus, Bapak Ibu. Mudah bukan? Nah, ini tujuannya apa? Jadi biasanya saya sudah tidak ingin melihat transaksi tersebut, ya silakan dihapus gitu ya. Kemudian bisa ekspor data. Ekspor data. Contoh saya ingin mengekspor data. Oke, ini ya. Kemudian kita ekspor data, kita klik yang ini. Kemudian kita expand datanya. Klik yang ekspor. Oke, beres. Kita bisa ambil berupa data sheet. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nih. Di sini keterangannya was, keterangannya paid. Nah, di sini juga Bapak Ibu sudah diberikan link gambar ya, link gambar. Nah, ini kan sudah bisa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat menjadi sebuah gambar. Seperti itu. Sangat-sangat memudahkan buat Bapak Ibu. Ini pastikan tadi sudah ekspor ya. Kalau belum ekspor, gini. Kemudian kita klik begini, ekspornya tidak akan muncul Bapak Ibu. Ya. Kemudian semua sudah. Kemudian di wash ini ada tadi, kenapa dia masih berwarna hitam? Karena time duration-nya itu masih belum menandakan bahwa dia wajib. Ini kita akan berubah dulu ya menjadi Q. Sama ya, ini tanggal 18 soalnya ya, tanggal 18. Nah, cuman tadi ada satu yang belum kami terangkan, bahwa jika dia sudah berubah menjadi paid ya, jadi waktu paid ini, barang sudah diambil ini, berarti ini adalah waktu di mana uang itu sudah berhak dimiliki oleh toko atau laundry tersebut. Saat kita berubah, teman-teman perhatikan di sini akan berubah jadi tanggal 19, jamnya jam 08.41. Nah, betul ya, sudah berubah ya, tanggal 19.08.41. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Nah, ini prinsipnya adalah karena ini jasa waktu menentukan bahwa transaksi tersebut masuk di bulan berapa adalah waktu pengambilan, bukan waktu pendataan barang awal gitu. Ini akan sangat bermanfaat saat beda bulan. Misalkan dia masuknya tanggal 28 Februari, ambilnya tanggal 1 Maret. Nah, itu kan harusnya masuknya di bulan Maret, bukan di
bulan Februari. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga penjelasan fitur-fitur dari laundry bisnis ini memudahkan dan membantu Bapak Ibu sekalian dalam pengelolaan bisnis laundrynya, sehingga ke depannya bisnis bisa jalan, brand owner bisa sambil rebahan untuk mantau pergerakan data cuciannya. Sekian penjelasan dari aplikasi laundry bisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.